Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para handetolan, mari kita bertawassul kepada guru-guru kita, khususnya dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Al-Mursyid. Kita mengaji kitabnya di dalam kitabnya Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tersesat. Dan pada pagi hari ini kita sudah masuk bab kedua dari 4 bab yang ada di dalam kitab ini. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin rahimakumullah, muridin yang dimuliakan Allah, Al-babus sani fi jumlatin ukhra minal akhlak. Bab yang kedua menerangkan beberapa akhlak dari orang-orang salaf, orang-orang yang memang menekuni akhlaknya Rasulullah. Untuk itu mari kita kaji. Wa qala al-mu'allif fi hadal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa min akhlaqim radhiyallahu taala anhum, dan di antara akhlak-akhlak kaum salaf, kaum yang soleh, mintal mutawasifin, dari orang tasawuf, adalah siddatu hadmihim li nufusihim. Siddah, keras, hadmihim, dalam menundukkan apa yang ada di dalam nufusihim, nafsunya. Jadi nafsu harus dikalahkan oleh hati. Al-qalbun kal malik, karena hati itu adalah raja. Bihaitsu yasiru ahadum yatabarraqu bitilmidhihi. Contohnya, jika seseorang itu mengetahui terhadap ahaduhum, salah satu, bitaladimihi, di dalam murid-murid beliau, jika yatabarraq, tabarukan, maka itu perlu juga terus dilakukan. Artinya begini, tabarukan itu bukan hanya oleh muda kepada orang tua, oleh orang biasa kepada kiai, tidak. Bisa jadi murid dari kiai itu lebih alim, lebih perlu untuk ditabarukan. Nah, jadi dengan kadang-kala kita kan, ayo kita tabarukan. Nah, bagus, karena memang tabarukan itu bagian dari akhlaknya orang-orang mutasawwifin, orang-orang ahli tasawuf. Wa yahmilu hamalatu, dan menuikulkan untuk murid itu akan barang-barangnya. Ya, artinya begini, murid itu juga punya kelebihan. Seorang guru tidak boleh selalu membenarkan, karena ilmu itu tidak ada yang ultimate just. Kebenaran abadi, kebenaran sejati itu tidak otomatis dari gurunya, kadang-kala muridnya. Karena itu para ahli tasawuf mengatakan gini, wala yang dzuru ila kaunihi a'lamu min muridihi, dan beliau tidak pernah memandang kepada keberadaan diri beliau, seorang guru itu a'lamu, lebih tahu, min muridihi, dari muridnya.
Karena muridnya belajarnya, membacanya mungkin lebih banyak dari guru. Guru kadang-kala berhenti ketika sudah menjadi guru, gitu ya. Sudah dianggap guru perlu berhenti. Kalau murid kan masih belajar. Au aktsar amalan minhu bitariqihi asy-syar'i, atau lebih banyak pengalaman daripada muridnya itu dengan jalan spiritual beliau secara syar'i. Ya, jangan-jangan gurunya itu syariat saja, muridnya sudah pada apa? Bitariqah, sudah bertariqah. Gurunya belum. Nah, padahal jalan menuju Allah itu thariq, syari' ilallah itu ya tariqah. Lah gurunya belum, muridnya sudah. Lah kadang-kala tabarukan itu justru, keberkahan itu justru terpancarkan dari muridnya. In kana la yakhsha alaihi fitnatan bidzalik, apabila tidak ditakutkan atas diri beliau tertimpa di dalam sebuah fitnah bidzalika, dengan hal-hal seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ini ada cerita yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab ini, cerita hubungan antara Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Hambali. Ya, di dalam satu cerita ini, bi annahu sayaqa'u fi mihnatin 'adzimah, dalam satu tertentu hubungan antara beliau itu saling belajar. Antara misalkan berdiskusi tentang hal Quran makhlukun au ghairu makhluk, Quran itu makhluk atau bukan. Padahal Quran itu juga kalam Allah. Tapi ketika sudah dijadikan sebuah mushaf, nah bagaimana? Apakah itu kalam Allah dalam arti zatnya? Nah, itu diskusinya panjang. Artinya antara guru dan murid juga bisa berdiskusi. Jangan merasa yang sudah guru tidak mau mendengarkan muridnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ceritanya begini. Falamma akhbaru Qasid, pada satu waktu utusan memberi kabar kepada beliau, ya, nazal Imam Ahmad lahu qamisuhu. Ahmad artinya ada utusan dari Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, ya. Beliau mengatakan qamisuhu. Kemudian Imam Ahmad Hambal itu melepas gamisnya, bajunya, kira-kira kokonya lah. Syururon bikudumi wa rasuli Syafi'i, karena berbahagia dengan kedatangan utusan Imam Syafi'i tadi. Wah, ini ada utusan guru saya, senang. Datang, saya senang. Falamma raja'a Rasul bil qamis, kemudian tatkala utusan kembali, kemudian diberikan gamis kokonya yang sedang dipakai oleh Imam Hambal. Wa akhbara Syafi'i, dan ia memberi kabar kepada Imam Syafi'i tentang gamis itu. Kemudian qala lahu, utusan tadi mengatakan, hal kana hadzal qamis ala jasadi min ghairi khailin. Kemudian sang muridnya Imam Syafi'i menjelaskan, ini ada gamis koko, ya, dari Imam Hambal. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hal kana hadzal qamis ala jasad, apakah gamisnya, kokonya tadi waktu diberikan itu sedang dipakai di dalam jasadnya, lagi dipakai di badannya, min ghairi dari, atau tanpa penghalang, artinya ya gamisnya itu langsung kena kulitnya gitu lah. Qala na'am, maka utusan mengatakan, iya guru, iya Imam Syafi'i, tadi dilepas langsung kokonya itu, gamisnya itu yang sedang dipakai. Maka berkatalah Imam Syafi'i, wa wadu'ala ainihi, kemudian gamisnya, kokonya itu dicium oleh Imam Syafi'i, padahal itu gamisnya muridnya, ya. Kemudian dicium,
kemudian diletakkan di atas kedua matanya, itu ditutupkan kedua matanya. Betapa bahagianya dikirimi oleh muridnya gamis koko yang sedang dipakai. Tsumma sabba 'alaihil ma' fi ana. Kemudian Imam Syafi'i menuangkan air di atas gamis itu, ditampung di dalam sebuah fi ina'in, di dalam sebuah bejana. Wa arraqa fihi, dan menggosok-gosok gamis itu kepada bejana. Kira-kira dikucek lah. Ya, dikucek. Kasihkan apa? Tsumma asara wada'a husalatahu 'inda fi qaruratin. Kemudian beliau memeras gamis tadi setelah dikasih air, kemudian dimasukkan di dalam fi qaruratin, yaitu di dalam botol. Apa yang terjadi menurut Imam Syafi'i dan untuk apa? Fakana kuluman mariti min ashabihi. Siapa saja yang sakit dari sahabat-sahabat beliau selalu yursilu lahu syai'an, memberikan dan mengirimkan air perasan dari keringatnya gurunya tadi, dari gamis, mintil kal huslah, orang yang sedikit sakit lagi dengan sedikit air perasan dari gamis tadi. Fa'idha masaha fi bihi jasadhu, lalu apabila orang sakit mengusapkan di dalam tubuhnya air dari air perasan tadi, ufi min maradi li waqtihi, tidak berapa lama orang yang sakit itu sembuh karena keberkahan dari air perasan dari muridnya Imam Hambal, dari koko yang dipakai tadi. Ya. Nah, maka faidza masa jasaduhu, maka dengan demikian jika diulas-ulas itu mana sakit perutnya kek atau apanya jadi sembuh. Artinya apa? Mimmaradi liwaktihi, seketikalah itu sembuh. Artinya apa, Bapak? Tabarukan itu ada, keberkahan itu ada bagi orang-orang alim. Itu yang kita ambil. Yang kedua, seorang kelebihan itu tidak hanya dimiliki oleh gurunya, muridnya juga punya kelebihan. Guru tidak boleh sombong terhadap muridnya. Maka dengan demikian, padahal Imam Ahmad termasuk ma'a kauni min talamidatihi, karena Imam Ahmad itu adalah termasuk muridnya. Wa hadza yadulluka ala annal qaum, dan kisah Imam Syafi'i, Imam Hambal ini menunjukkan sebuah ibrah minal qaum, ulama-ulama salaf yang soleh. Ya, ma'a qasrin a'malihim lisolihah, disertai banyaknya amal perbuatan mereka yang soleh itu. Kanu radhiyallahu an, maka la yaru nufusahum ala ahadim minal muslimin, tidak menganggap diri mereka itu lebih tinggi dan mengalahkan seseorang pun dari kaum muslimin yang lain. Artinya betapa orang yang alim itu andap asor, tidak merasa sombong, saya anaknya siapa, saya dari pondok mana, pondok besar, pondok kecil misalkan, enggak peduli, bukan itu. Tapi alim, tabarukan kita lakukan. Meskipun itu pondoknya di pinggir gunung, orangnya pakaiannya compang-camping, ya tetap kita tabarukan. Kalau titik orangnya ada putranya siapa dan sebagainya, dari pondok mana, kalau tidak memang alim ya keberkahannya juga kurang. Nah, Bapak, Ibu sekalian, maka dengan demikian Syekh Imam Sa'roni, Abdul Wahab Sa'roni mengatakan aksa ma'alaihil mutamasyihuna fi hadzal zaman, kebaikan etika seperti ini rasanya tidak lagi menjadi berbijak orang-orang yang berlaka fi hadis zaman, di dalam zaman sekarang. Habis sekalian, sekarang kan begitu. Kalau sudah merasa besar, ya khodamnya, ya pendereknya itu kan begitu banyak.
Ya, seakan-akan kiai kita, kiai besar itu kiai besar, padahal belum tentu ilmunya besar. Ya, dia hanya besar ketika didesain, didampingi oleh, dirobyong-robyong oleh penderek-pendereknya. Dia juga tidak mau menghargai kepada muridnya. Kalau Imam Syafi'i tidak, muridnya baik dihargai. Nah, ini yang oleh Abdul Wahab Sa'roni mengatakan sekarang kok tidak ya. Nah, ini yang disebut dengan tanbihul muhtarin. Betapa banyak orang tersesat karena salah di dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu agamanya itu, khususnya kepada kaum alim, kaum ulama. Ini maksudnya kitab memang dibuat seperti itu. Wa kana akhiru man adraktuhu, dan ini adalah saya melihat terakhir kisah ini di Imam Syafi'i dan Imam Hambal. Setelah itu menurut Imam Syekh Abdul Wahab Sa'roni kok nggak ada ya gurunya menghargai muridnya ini. Ya, ini bagus sekali ya kisah ini yang kita ambil, dan ini menjadi bagian dari keikhlasan kita belajar. Nah, maka dengan demikian maksudnya apa? Yang ya'taqidu fi tilmidhi wa tabarraku bihi, yaitu orang meyakini takkid, ya, meyakini terhadap muridnya, wa yatabarraku bihi, yang memiliki keberkahan dan gurunya minta keberkahan pada muridnya. Nah, dengan demikian ini yang orang-orang menjadikan diri seorang alim itu menjadi alim karena keandap asarannya, bukan kesombongannya, bukan keakuhannya. Nah, saya singkat saja, cerita serupa adalah terjadi antara Syekh Muhammad bin Innam, Syekh Muhammad As-Sarwi. Nah, kemudian dua guru murid itu juga melakukan serupa. Jadi kalau muridnya sudah bisa, maka Syekh Muhammad In'an tadi juga meminta kepada muridnya Syekh Yusuf Al-Harisi melakukan serupa. Tolong sana, obati itu ada murid. Nah, tidak diobati sendiri oleh gurunya, karena muridnya juga mungkin lebih pintar. Sementara As-Sarwi senantiasa mengutus orang yang sama di dalam mengobati sakit orang-orang murid-murid yang lain oleh Syekh Ali Al-Halidi, artinya murid yang lain yang sudah bisa. Jadi ilmu itu jangan dimonopoli oleh gurunya. Ilmu itu juga perlu ditransfer, baik ilmu yang bersifat ruhaniyahnya maupun ilmu-ilmu syariat yang menyingkat fikih-fikihnya itu. Maka dengan demikian ini contoh akhlak yang diberikan oleh Imam Syafi'i terhadap Imam Hambali, dan ini perlu untuk kita perlu kita lakukan, karena memang bihaisu basyira ahaduhum tabarakan bitilmidhi itu sesuatu yang bisa menundukkan ego, mencari keberkahan kepada muridnya itu untuk meruntuhkan ego kita, ego seorang guru, ego seorang ulama besar kepada orang biasa atau pernah jadi muridnya tapi memiliki keberkahan. Itu ya Bapak sekalian, itu yang pertama, akhlak yang perlu kita contoh. Seterusnya wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa min akhlaqim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul ghirati ala dzikrillah ta'ala. Seorang ahli tasawuf itu adalah memiliki ghirah, semangat yang besar, motivasi yang besar, ghirah, bergairah ala dzikrillah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli yaumin waqtin halin wa sa'atin. Setiap saat orang-orang itu selalu berzikir. Ayat qura ahadun wa huwa ghafilan, kalau seorang mengingat Allah dalam keadaan hati itu sedang lalai. Artinya agar kita tidak lalai, zikir jalan terus. Disebutkan di sini zikir itu bil adab. Zikir tidak hanya serampangan.
kecuali sholawat ya. Kalau sholawat itu bisa kapan saja asal tidak di jamban, di kamar WC enggak. Artinya berhalangan wudhu pun sholawat masih boleh. Ini dicontohkan adalah ya wadzalika qratul walidati bi dzikri tanwira waladiha idza saharat bihi fil lail. Ini ibunya sambil menggendong nina bubukkan anaknya untuk tidur sambil zikir itu boleh, tapi adabnya kurang. Nah, gitulah. Fa inna dzikra ya jullu an misli dzalik, karena sesungguhnya berzikir atas yang tidak bersih keadaan seperti itu, tidak adabnya tidak sempurna. Nah, di dalam surat dikatakan qad qala ba'dus sholihin, dan sungguh berkata sebagian dari orang soleh kepada yauman limarid, kepada orang yang sakit, kul ya latif, katakan ya latif, ya latif. Ya, jadi zikirnya ya latif, ya Allah, ya latif, ya hayyu ya qayyum, ya fatahu ya razzaq. Ya itu kan sering kita baca, kita doa itu kan. Dia meminta doalah ya latif. Nah, tapi wa ghafilan, zikir ya latif tapi ghaflah, lalai, tidak tertuju, tidak pakai adab di dalam keadaan berzikir itu antara baina yadaillah ta'ala, antara dirinya di hadapan Allah, di dalam sebuah disimplifikasi gini. Fa'atabu rabbu azza wa jalla ala dzalika minal manam. Orang yang zikir seperti ini pada saat itu kok tidak pakai adab di dalam mimpinya, ya fil manam, dikatakan begini, wa qala lahu, maka Allah mengatakan di dalam mimpi itu ada suara hatifah, suara yang lembut, qad ja'alta dzikra ismi la'iban walahwan walahwan. Kamu zikir kepada saya, tapi engkau menyebut namaku, tapi kamu hanya bermain dan bersenda gurau. La'iban walahwan. Jadi zikir itu ma'al adab. Bapak Ibu sekalian, kalau zikir 11 kan pakai adab kan? Ya, tawaruknya gimana, duduknya, matanya dipejamkan, ditujukan pada kolbunnya, jantungnya, ya. Kemudian konsentrasi, itu zikir. Nah, maka dengan demikian fa'lam dzalika, ketahuilah wahai saudaraku, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa'mal alaihi, sebaiknya engkau mengamalkan di dalam zikir-zikirnya itu dengan adab yang baik. Agar apa? Agar kita itu memang muraqabah, bisa dalam pengawasan Allah, wa muqarrabah, dan dalam kedekatan dengan Allah SWT. Bapak sekalian, satu lagi akhlak yang perlu kita lakukan. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, apa itu? Ayyakuna ahaduhum hayyinan layyinan, seyogjanya keadaanmu itu sebaiknya adalah orang yang hayyinan, bersahaja, layinan, lemah lembut, yang qadul lissaghiri kama yang qadul jamal, seperti terhadap tunduk kepada anak kecil sebagaimana tunduknya seekor unta. Jadi kita harus andap asor, lemah lembut, apalagi ngajar, apalagi membimbing. Ya, maka tidak boleh dengan cara keras. Wa fi hadis alladzi fil amri bitaswiyati sufufi. Di dalam sebuah hadis, di dalamnya terkandung perintah untuk melakukan apa? Bitaswiyati sufuf. Sofnya tolong diratakan. Kemudian disebutkan juga walayyinu fi yadi ikhwanikum, kalian bersikap lemah lembutlah
di dalam memegang tangan saudara-saudara sekalian. Artinya di antara kita itu harus dalam posisi lemah lembut, mengajak dengan amar ma'ruf bil ma'ruf. Jangan amar ma'ruf bil mungkar, tidak bisa. Amar ma'ruf dengan halus, bil ma'ruf. Ya, dengan layyinan wa hayyinan, dengan lemah lembut dan penuh dengan kesahajaan. Wa fil Qur'anul azim, di dalam Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min khali. Sekiranya kamu bersikap keras kepada mereka, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekarang ini orang amar ma'ruf dengan mungkar kok sedikit-sedikit bakar, sedikit-sedikit nembak, sedikit-sedikit membuat kerusakan. Nah, gimana mau ngajak kebaikan? Islam itu mengajak, bukan menginjak. Islam itu merangkul, bukan memukul. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harus dengan cara baik. Idza alimta dzalik, apabila Anda telah mengetahui hal itu, fa'lam, maka ketahuilah anna min jumlatil layyinul fuqara, maka ketahuilah bahwa di antara Anda seharusnya sikap lembutnya itu ya layyinin al fuqara, ditujukan kepada kaum fakir. Ke kaum fakir itu kita harus bersikap lemah lembut. Anna ahaduhum idza dakhala ala jama'ati yadhkuruna ta'ala, dan apabila salah seorang dari mereka masuk ke suatu kelompok yang berzikir pada Allah Ta'ala. Karena itu zikir itu ya di Al-Quran disebutkan dengan lemah lembut, tidak dengan zikir yang keras, tapi dengan suara yang lembut. Nah, dan ini dicontohkan di dalam kitab ini, ada kelompok zikir namanya Al-Ajam, Al-Mugharabah, As-Samawiyah, Al-Mata'iyah, Ar-Rifaiyah, Ar-Rufaiyah. Ini contoh-contoh zikir yang dilakukan dengan cara baik, sebab menjadi thariqah yang sesuai dengan syariat. Kaihati fisurati bitoriqat syar'i. Maka dengan demikian berthariqah itu juga harus memegang teguh pada syariat. Wa kadzalika yuwafiquhum fi dzikrihim, begitu juga ia menyesuaikan diri dengan mereka dalam zikir-zikirnya, alladzi laqanuhu khina takhulu fil thariq, yang mereka telah menuntun ulama salaf di dalam berthariqahnya itu. Jadi sejak dulu Bapak Ibu sekalian, sejak Rasulullah sampai abad pertengahan khulafaur tabi'in semua berthariqah. Ya. Abu Yazid Al-Bistami berthariqah Naqsyabandi. Beliau sanad ke Sanad ke-7. Ya kira-kira di abad ke-8. Thariqah. Lah, thariqah itu adalah ajaran Rasulullah. Karena memang jalan menuju Allah berthariqah. Lah, thariqah ini dinisbatkan kepada siapa? Al-Rifaiyah ya Imam Rafi'i, Sadili Imam Sadili, Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau Naqsyabandi seperti insyaallah saya panjenengan semua itu adalah Syekh Bahuddin Naqsyabandi, ya kan? Dan seterusnya. Dan itu sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian di dalam thariqah itu min nafyin au isbatin, itu berupa menafikan, terbilangnya selalu ada au isbatin, isbat, nafi isbat. Semua thariqah selalu ada ajaran namanya dua, ismudzat dan nafi isbat. Ismudzat zikirnya Allah Allah di dalam hati setiap saat, setiap nafas. La ilaha illallah itu nafi isbat. Nafi itu tidak la, ya kan? Karena itu di dalam zikirnya itu la itu diambil dari hati nuraninya, ditarik ke atas hatinya mencari ya
Artinya mengatakan la itu artinya tidak. Tidak harta, tidak dunia, tidak kekuasaan, tidak. Bukan itu yang saya cari. Kemudian ditarik ke atas la ilah. Lahnya itu di otak. Siapa sih Tuhan saya? Nah, itu tafakur kan? Tafakur sa'a khairu min ibadatus sanah. Hanya di pundak bahwa Allah lah yang menjadi tulang punggung saya, yang memikul saya. Itu di ruhnya nyawa kita mengatakan, oh kecuali Allah dikembalikan kepada hati. Itu namanya zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Biasanya dibaca 3 kali tanpa nafas di awal. Itu zikirnya nafi isbat. Nah, zikir seperti ini hanya diajari di dalam thariqah. Nah, karena itu ini disebutkan Rifaiyah, Sadiliyah, ya Satoriyah, Naqsabandiyah selalu ada zikir seperti itu. Maka dengan demikian satu lagi, wala yaqulu in hadil kaifiyatin laisat tariqata sayhina. Sesungguhnya tata cara zikir ini ya bukanlah thariqah yang diajarkan oleh gurunya. Tapi ini ajaran Rasulullah, dari gurunya ke gurunya ke gurunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa kama waqa'a fi dzalika katsirin minan nas, sebagian kerap orang itu kalau tidak pakai guru thariqah apa? Waqa'a, terjatuh fi dzalika katsirin nas, yang itu yang dialami oleh banyak manusia. Jadi kalau tidak punya guru itu biasanya salah. Ya, sehingga fayakutuhum ajrun, sehingga terluput dari pahalanya itu ma'a wuqu'ihim fil jafai wa khilwatit tab'i, serta terjatuhnya mereka dalam kerasnya perangai dan tabiat karena tidak berzikir secara benar, sehingga malah keras. Fa'lam, maka Imam Sa'roni mengatakan fa'lam, ketahui itu, wahai kita semua jamaah ini, berthariqahlah, karena thariqah itu diajari oleh gurunya untuk layyinan, hayyinan tadi, untuk lemah lembut, untuk hati kita bersahaja. Ketahuilah wa'mal alaihi, dan sebaiknya engkau harus wa'mal, kerjakan. Terus biar kita itu tajalli, ya, mendapatkan hakikat ma'rifat di dalam hal insyaallah menuju wusul ilallah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.